Halo, what's up? Selamat bergabung lagi dengan Roland Setiawan. Waduh, udah lama banget ini gue udah nggak main YouTube lagi. Bukan nggak main ya, tapi vakum sementara. Jadi gue mencoba untuk membuat program baru di channel YouTube gue. Gue biasanya sih kena semuanya ya, maksudnya mulai dari podcast, interview, nyanyi, cover, dan semuanya pasti kena di channel YouTubeku. Dan mungkin ini bakalan kulakuin podcast di rumah aja. Podcast di rumah aja, mengundang teman-temanku, ngobrol dengan dia dengan jarak jauh. Dan gue mengundang beberapa teman gue selebgram. Oke, jadi bintang tamu pertama di episode pertama ini adalah Sadli Nur Haha. Oke, langsung aja check it out. Halo Sadri bro. Halo bro. Gimana? Aduh, kapan pulang? Kapan pulang? Waduh, jangan kapan pulang dulu, jangan jawab pulang. Aduh, itu belum bisa apa menjawab karena ya situasi seperti ini. Bagaimana kabar bro? Alhamdulillah baik-baik. Widih, baik-baik dalam segi apa ini? Segi keuangan, segi apa? Baik-baik uangnya tapi tidak baik hatinya. Widih. Memang kalau pakar cinta ya, kita ngobrol dengan pakar cinta ya seperti ini jadinya ya. Jadi Sadli ini adalah program baru di channel YouTubeku dan lulah yang episode pertama. Beberapa bulan gue udah vakum nih. Terus gue bingung dan gue pengen produktif lagi kayak dulu lagi gitu. Cuman ya karena pikiran masih bercabang-cabang, bertahap lah jatuhnya. Jadi lo orang yang pertama di episode pertama ini. Wah, Luar biasa, gokil, Sadli Nur Haha. Oke, ini ada pertanyaan dari gue nih, Sadli. Oke. Kenapa sih lo nama lu Sadli Nur Haha? Itu nama KTP atau nama apa? Ya. Ya jadi ya pertama aku itu buka YouTube. Ya sebelum Instagram aku buka YouTube dulu, nggak bikin Instagram. Gitu. Konten-konten YouTube gua ngelawak semua, coy. Ngelawak semua. Ya bikin video-video konten-konten lucu lah, gini lah. Ya bukan. Terus nama KTP lu? Muhammad Iksan Sadli Nur. Itu jauh sekali, Jadi- bro. Jauh sekali. Ya. Jadi ya Sadli Nur Haha karena mungkin Karena hahaha suka ketawa jadi ya hahaha. suka kayak tawa gitu. senang gitu. Tapi gua pertama kali lihat lu waktu berapa ya? 400k kayaknya deh, saya ingat gua. Tapi gua nggak kepikiran bahwa lu orang Sulawesi Selatan. Gue pikir lu orang Ya. orang Lampung, orang apa gitu kan. Ngerti nggak? Memang banyak netizen yang tidak percaya, banyak orang yang tidak percaya kalau aku dari Sulawesi gitu. Aduh, Terus- banyak bilang dari Medan lah, dari Aceh lah, Palembang lah, Malaysia lah. Siapa kiblat lu? Kenapa lu bisa bikin konten seperti ini? Pak Habibie sih. Siapa? Dalam soal percintaan, Pak Habibie, Nurdin Habibie. Oke. Ya, presiden. Terus lu kepikiran kok bisa, maksudnya lu kepikiran ya udah gue bikin seperti gini deh, kayaknya belum ada deh, ya udah gue yang ciptain gitu. Kalau motivator sih, setiap perkataan Pak Habibie pasti nurutin semua gayanya lah, cara omongnya. Itu Pak Habibie. Tapi lu kemas secara modern ya. Ya, secara modern. Kemarin kan kita udah up nih yang masalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus gue dapat beberapa pertanyaan nih, menurut gue menarik sih. Mereka ngasih pertanyaan, menurut gue menarik. Oh, makanya gue pengen ngangkat nih, ngasih ke pertanyaan ke lo gitu. Oh, Ya udah, gue ngebaca pertanyaan dari awal dulu ya, yang pertama. Ya dari awal. Ada dari nama Instagramnya adalah Raden Puspitasari. Kayaknya cewek sih. Oh iya. Terus dia bilang kayak gini, akhir-akhir ini nggak ada ngechat, tapi semalam mabar salah satu game mobile sama temennya. Menurut lo gimana? Simpel aja sih, kalau dia memang, kalau kamu dijadiin prioritasnya gitu, pasti dia ngabarin kamu, nggak hilang kontekan. Tapi tanyain dulu berapa bulan dia pacaran, mungkin kan sudah lama. Karena kalau awal mula pacaran nggak wajar lah kalau misalkan nggak ngasih kabar. Tapi kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun pacaran wajar lah menurut saya. Karena nggak apa-apa kan jarang kontekan, yang penting kita saling ketemu. Kalau udah lama pacaran, yang tidak wajar sih kalau baru pacaran. Ya fix aja sih, kalau dia main game, sibuk dengan main gamenya, berarti kamu bukan prioritasnya. Asik.
Ini ada pertanyaan kedua nih dari Nova DR94. Kalau kita udah PDKT lama, kalau cowok belum ungkapin perasaannya, salah nggak sih kita ninggalin? Gimana ya? Tidak semua kalian harus tahu tentang cowok, ya gitu. Kadang cowok nggak nembak langsung karena dia mau lebih dekat lagi gitu. Ya mungkin dia nggak nembak langsung karena ada sesuatu yang berbeda lah. Kalau cewek kan biasa dia berpikir kenapa sih ini cowok barusan dia nggak nembak lama gitu. Mungkin dia pernah rasakan sih pas kenalan sama cowok langsung ditembak gitu. Jadi mungkin dia bertanya gitu cowoknya. Tapi buat saya cowok sih nggak masalah kalau dia nggak nembak lama pun nggak masalah. Karena di sisi cowok pasti memilih lah yang terbaik dari yang baik gitu. Oke. Tapi jangan berpikir negatif, bilang dia nggak nembak, dia nggak suka sama kamu, jangan. Ya, Karena maksudnya ada kita cara tersendiri lah. maksudnya kita cowok juga ya, kita harus memikirkan Ya, itu semua untuk mengambil memikirkan keputusan dulu kan. itu. Iya. Nah, benar-benar sih. Ya. Nama Instagramnya Ci_Chan. Oke. Tanggapan kamu tentang cowok pilih kasih yang suka Ya. lihat cewek dari body shamingnya gimana? Oh, maksudnya kalau kita punya pasangan, terus dia lihat sama orang lain, sering beda-bedain kita gitu. Gitu. Seharusnya sih merasa bersyukur gitu. Karena pasangan kita lihat dari sisi bodinya. Gitu. Berarti kalau dia memang menginginkan sisi bodinya, berarti dia mencintai karena fisiknya. Kamu harus merasa bersyukur di sini karena dia lebih memilihmu karena dia mencintai karena hatimu bukan karena fisikmu. Nah, Ya kalau misalkan membeda-bedakan wajar lah. Kalau misalkan membeda-bedakan itu manusiawi. Itu manusiawi. manusiawi. Nah. Ya manusiawi. Ya gue sih kadang kayak gitu juga sih. Maksudnya gue manusiawi ya. Maksudnya gue punya pacar nih. Gue memutuskan untuk pacaran sama dia. Berarti gue harus menerima konsekuensinya. Di setiap harinya gue ketemu dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang lebih cantik dari dia. Tapi ya maksudnya ya udah gitu. Kau udah mengambil keputusan, lu udah sayang sama dia. Yang salah kalau diselingkuhin. Ya, yang salah itu kalau diselingkuhin. Yang salah. Ini ada dari Mary, ceritain pengalaman hidup kalian yang paling berkesan. Oh berarti dua lah. Berdua. Berarti dua. Lo dulu dah. Berdua. Kamu dulu deh. Berkesan. Saya. Oke. Oke. Waduh, parah Berkesan ini apa pakai sih? kali-kalian. Maunya tuh Sadli aja, tulis namanya Sadli, jangan Roland, jangan kalian. Oke, jadi pengalaman berkesan menurut gue ya sejauh ini membuat banyak orang tersenyum, membantu orang-orang gitu aja sih. Simple aja sih. Ya gue berkesan, maksudnya dengan pencapaian seperti ini gue gue bersyukur gitu karena nggak percaya kalau gue bisa sampai seperti ini karena pendidikan gue kurang. Tapi gue maksudnya dari dulu emang masa bodoh dengan masalah pembelajaran, dengan masalah sekolah, makanya gue sering bolos. Dan dulu waktu gue sekolah di SMP gue sudah sering mau dikeluarin nih, tapi karena gue ada prestasi, gue sering nyumbangin piala, jadi kayak kepala sekolah mempertimbangkan buat gue dikeluarin, gak usah dulu katanya. Ya udah pas SMA gue cuman 2 bulan SMA, terus habis itu udah nggak sekolah sama sekali. Makanya gue yang paling berkesan ya kayak gitu aja sih, seneng banget membantu orang-orang, melihat orang-orang tersenyum itu menurut gue berkesan banget dalam hati gue. Meringankan beban-beban mereka tuh menurut gue ya luar biasa. Lo gimana? Ya, oke. Kalau sama sih, kalau aku sih paling berkesan itu alhamdulillah sekarang bisa adalah hasil untuk diberikan kepada orang gitu, berbagi sama orang, berbagi sama orang tua. Ya awalnya sih nggak percaya kalau misalkan saya bisa seperti ini sekarang, yang dulunya memang bandel di sekolah SMA 3 kali pindah sekolah. Yang penting gak fuckboy. Ya yang penting gak fuckboy gitu. Ya buktiin aja kalau kita jomblo gitu, kita punya pacar ya. Yang penting di Xbox ya. Ya, iya sih. Udah gitu aja. Umur lu berapa sih? 21. Serius? 21. KTP lu mana? KTP lu mana? KTP. Gue gak percaya. Oh, KTP di mana? KTP? Gak ada KTP. Serius, 2 Maret. 21 besar banget lu, gua aja 22 cuy. 99 dok. Kelahiran 99. Oh. Ya, Luar biasa 21, ya. Pak.
Dengan 21. dengan umur 21 pencapaiannya seperti ini. Menurut gue it's amazing. Alhamdulillah. Motivasi buat Kakak Sadli bisa sukses seperti sekarang ini apa? Motivasi sih tetap percaya diri. Itu jangan pernah membengkang sama orang tua. Dengarin orang tua. Itu saja. Jangan pernah dengarkan kata netizen orang lain. Jangan pernah dengerin itu. Tapi gue membanggang orang tua pernah. Gue dulu kan pernah orang tua gue kan penyanyi nih. Dia penyanyi penyanyi wedding. Itu bokap sama nyokap. Terus adik-adikku kuliah. Waktu itu belum, masih SMA kelas 2-an lah gitu. Terus gue abis itu pernah ditawarin mau kuliah nggak? Tapi gue tolak. Ya udah gue mau ke Jakarta aja. Kasih duit. Gue dikasih waktu itu 400.000 doang buat ke Jakarta cuy. Terus gue nyari kerja dan lain-lain. Tapi gue maksudnya gue membantah, tapi demi kebaikan kedepannya gitu. Udah berbeda gak sih sama yang dulu hidup lu? Beda sih. Beda banget. Beda banget. Dulu yang lu lakuin pasti gak selalu bervalue kan, gak selalu bernilai. Dan sekarang apa yang lu lakuin selalu bernilai kan. Iya. Dulu awalnya kan buat konten di YouTube. Itu tentang ya reaction video makanan mental lah. Makan di tempat sampah lah semua. Cewek sama cowok teman semua menjauh gitu. Dia menjauh karena apa sih penghasilanmu di situ? Buang-buang uang kamu gitu di YouTube ya. Dan akhirnya sempat down. Sempat waktu itu pernah juga reunian sama dia pas bulan puasa. Reunian sama teman-teman semua. Seketika teman aku gitu. Dia bilang, apa sih pencapaian kamu saat ini gitu. Kamu nge-YouTube terus buat apa gitu. Itu pun kamu sudah melewati 1 tahun, udah nggak monet, ya baru sadar juga nih. Oke, aku cuma bilang waktu itu, jangan sampai aku bisa melebihi dari kamu. Gitu. Ya, yang aku pikir semua apapun yang kamu pakai itu dari orang tua kamu. Gitu. Bukan hasil kamu sendiri. Kamu bisa jadi gini karena orang tua kamu. Kalau bukan orang tuamu dorong kamu, nggak mungkin. Saya cuma satu itu. Orang tua akhirnya dia bilang, saya nggak mau berhentiin YouTube terus. Di orang tua sampai marah-marah lah. Sempat berantem lah sama orang tua, sempat kayak berantem cekcok lah gitu. Di mulut sempat berantem. Apa sih pencapaian kamu di YouTube? Pergi kuliah sana cari kerja apa? Tapi tetap aku nggak mau. Ini fashionku gitu. Ini fashionku kayak cerewet itu sesuatu yang cerewet tau nggak? Sesuatu yang cerewet itu adalah fashionku gitu. Nah, makanya aku terus bikin. Nah, akhirnya ada teman lah, Rizal Jamal. Tahu nggak Rizal Jamal? Tahu. Yang sering ketek. Itu salah satu selebgram yang pantun. Dia berikan motivasi, kamu punya YouTube, punya. Kamu punya Instagram? Enggak. Gue bilang enggak. Aku enggak punya Instagram. Makanya dia saranin untuk Instagram, main di Instagram. Nah di Instagram ya awalnya enggak tahu sih kenapa bisa. Nah Instagram cuma iseng-iseng aja. Teman rekamin gue dong mau kata-kata. Tapi cuma memang sih bakat memang dalam bahasa Indonesia memang di setiap sekolah tinggi nilainya. Ya tinggi. Setiap kalau menjawab pertanyaan tentang debat-debat tinggi nilainya. Teman bawain kamera, apa gue mau ngomong apa ini? Gue mau ngapa? Lu bilang aja, bagaimana rasanya jalan sendiri, pilih jalan sendiri atau jalan berdua? Oke lah gitu. Pas Seksen upload 1 kali di Instagram, aku taunya ya enggak aku cantumin nama juga, enggak aku cantumin. Ya, main aja upload sampai main banyak. Upload di WA juga banyak yang repost minta di WA, setiap upload minta di WA dan akhirnya ada yang bilang cantumin nama Instagram dong. Dari nama Instagram ngegas terus di Facebook. Widih, luar biasa ya. Sekarang tapi Zadli, kenapa mereka bilang seperti itu, teman-temanmu bilang seperti itu pada saat reunian? Karena apa? Mereka belum tahu bagaimana rasanya hobi yang dibayar. Ya betul. Bener nggak? Belum tahu rasanya dia. Itu gila banget, nikmat banget kalau hobi kita hal-hal yang kita sukai tapi bernilai gitu, dibayar sama bernilai. orang.
Ya, nggak dibayar pun kita puas. Kita gitu. puas, Karena itu karena hasil dari kita, itu kesenangan kita, passion kita gitu kan. kesenangan kita. Di balik semua ini Sadli, lu selalu memberikan motivasi lewat video-video lu. Ya. Terus kayak gue ngelihat video-video lu, kayak lu nggak ada beban. Yang gue jadi pertanyaan ini, lu pernah nggak sih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Pernah ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya lah. Nggak pernah aku buatin konsep kalau nggak pernah aku rasain gitu. Coba Pernah siapa Oh, iya. mantan lu yang paling lu berkesan, yang menurut lu, waduh, Oh, gila banget lu, masa? anjing lu ya gitu lah. Inisial. Inisial R. Aja. R. Bisa jadi Rini, Rani, sih? Ya, Rere. bisa jadi saya Runi. Ya, gitu. Jadi tolong mantan-mantannya Sadli yang namanya R, Jago menyesal. Iya, betul. Kemarin udah menyesal dia ngechat duluan gitu. Masa? Iya, padahal dia dulu bilangin aku Nah, inilah gitu. maksudnya Bilangin apa? aku Laki-laki dong, brengsek. Iya, betul. Begitulah Sadli, maksudnya roda pasti berputar. Ini kan lo udah ngedapatin hal seperti ini. Maksudnya ya menurut gue ya udah cukup lumayan sih dengan pencapaian yang sekarang. Dengan pencapaian sekarang lo udah puas belum? Belum puas sih, cuman bersyukur. Berarti lo kayak mau nambah lagi ya? Mau nambah lagi. Oh, ya udah, apa goals lo buat kedepannya? Apa yang lo bakalan perbuat dan lakukan lagi? Hal-hal apa gitu yang menurut lo ya bisa lebih gila dari sekarang gitu? Ya tentunya bisa lebih luas lagi lah. Bisa lebih luas lagi lah. Memberikan motivasi kepada semua orang, bisa bahagiakan orang tua. Ya sampai sekarang sih belum terbalaskan sih. Gitu. Pencapaiannya sih ya ngumpulin uang buat orang tua. Bisa. YouTube lo udah monet? YouTube udah monet. Udah berduit? Iya, udah berduit. Lebih banyak kan YouTube atau Instagram? Instagram. Berapa omset lo per bulan? Kurang lebih 2,000 2,0 gitu. Per bulan? Gitu, iya. Waduh, lo udah bisa nikah. Kurang lebih itulah. Tapi lo harus nikmatin dulu cuy ini. Apa namanya? Ya. Masih muda kan. Masih banyak hal-hal yang perlu dilalui. Kita masih muda cuy. Gua aja goalsnya ya udah. Gua harus mendapatkan di umur 24 tahun. Biar 25 gua udah bisa nikah gitu. Ya minimal gini, gua nggak pengen nyusahin istri gua gitu. Nantinya. Mudah. Pasti istri pengen hidupnya sejahtera gitu kan. Ya udah betul. kita harus kerja keras gitu. Ya jadi buat kalian semua, kalian harus menghargai jeripaya kita gitu. Jangan seenak-enaknya. Jangan jadi fuckboy. Gue sering cuy ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sering banget. Sakit. Jadi ya mungkin kebanyakan mantan gue udah nyesel sih. Ya harus dong. Harus dong. Karena kita dong. udah berubah jadi lebih baik gitu. Luar biasa ya. Ya udah Sadli, terima kasih bro. Sudah mau sudah mau collab sama gua yang gak seberapa ini anjay. Nanti jadi seberapa? jadi buat kalian yang belum tahu, kita belum pernah ketemu. Sadli nih sama gua belum pernah ketemu. Tapi kita selalu kontekan di Instagram. Terus gua dulu kemarin iseng. Terus gua di follow back. Tapi menurut gua dia salah pencet sih. Oke, pertanyaan terakhir dari gue ya. Tapi gue lepas dulu, cuy. Ya. Kapan lo nikah?